Salat adalah salah satu rukun Islam yang wajib dijalankan oleh setiap muslim. Salah satu dari macam-macam salat sunnah yang sangat dianjurkan adalah salat tahajud. Salat tahajud mempunyai banyak keutamaan, terutama bagi wanita. Berikut adalah keutamaan salat tahajud bagi wanita. Namun sebelumnya, alangkah baiknya Anda subscribe, aktifkan juga lonceng notifikasi Anda untuk mendapatkan update video dari kami seputar ilmu spiritual dan juga ilmu supranatural. 13 keutamaan salat tahajud bagi wanita. Yang pertama, termasuk orang berakal. Allah berfirman yang artinya, apakah kamu hai orang musyrik yang lebih beruntung ataukah orang yang beribadah di waktu-waktu malam dengan sujud dan berdiri, sedang ia takut kepada azab akhirat dan mengharapkan rahmat Tuhannya? Katakanlah, adakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui? Sesungguhnya orang yang berakallah yang dapat menerima pelajaran. Yang kedua, dikabulkan doanya. Dari Abu Hurairah berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda yang artinya, Allah turun ke langit dunia setiap malam pada sepertiga malam terakhir. Lalu Allah berfirman, siapa yang berdoa kepadaku, niscaya aku kabulkan. Dan siapa yang meminta kepadaku, niscaya aku beri. Dan siapa yang meminta ampun kepadaku, pasti akan aku ampuni. Demikianlah keadaannya hingga terbit fajar. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Rasulullah juga bersabda, sesungguhnya pada malam hari ada 2 saat atau waktu tidaklah seorang muslim memohon kepada Allah kebaikan dari urusan dunia dan akhirat bertepatan dengan saat tersebut, melainkan dia memberikan permohonan dan hal tersebut pada setiap malam. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Lalu yang ketiga, terlihat lebih menawan. Rasulullah bersabda, barang siapa yang banyak menunaikan sholat malam, maka wajahnya akan terlihat tampan atau cantik di siang harinya. Hadis riwayat Ibnu Majah. Yang keempat, dijamin masuk surga. Rasulullah bersabda, wahai manusia, sebarkanlah salam, berimakanlah, sambung tali kasih, sholat malamlah saat orang pada terlelap, maka masuklah surga dengan selamat. Hadis riwayat Al-Hakim, Ibnu Majah dan At-Tirmizi. Yang kelima, mendapat sedekah dari Allah. Sabda Rasulullah, barang siapa mendatangi tempat tidurnya dengan niat akan bangun untuk melaksanakan sholat di tengah malam, kemudian ia tertidur hingga pagi hari, niscaya dicatat baginya niatnya dan tidurnya sebagai sedekah dari Robnya. Hadis riwayat Nasai, Ibnu Majah dan Ibnu Khuzaimah. Lalu yang keenam, mendapat kemuliaan. Diriwayatkan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu an bahwa Rasulullah bersabda yang artinya, orang-orang yang paling mulia dari umatku ialah mereka, para pembawa Al-Quran dan orang-orang yang senantiasa sholat di malam hari. Yang ketujuh, mendapat rahmat Allah. Rasulullah bersabda yang artinya, Allah akan merahmati seorang suami yang bangun di malam hari, kemudian ia sholat dan membangunkan istrinya. Dan jika istri enggan melaksanakan sholat, lalu ia bercikkan air ke wajahnya, dan Allah merahmati seorang istri yang bangun di malam hari. Kemudian ia sholat dan bangunkan suaminya, dan jika suaminya enggan melakukan sholat, ia percikan air ke wajahnya. Hadis riwayat Abu Daud. Allah juga berfirman, apakah kamu hai orang musyrik yang lebih beruntung, ataukah orang yang beribadah di waktu malam dengan sujud dan berdiri, sedang ia takut kepada azab akhirat dan mengharapkan rahmat Rabb-Nya? Surat Az-Zumar ayat 9. Yang kedelapan, dijauhkan dari gangguan syaitan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah bersabda, syaitan mengikat ujung kepala atau tengkuk seseorang di antaramu saat tidur dengan 3 ikatan. Pada setiap ikatan itu, syaitan berkata, malam masih panjang atau lama, maka tidurlah. Jika seseorang di antaramu itu bangun kemudian berzikir kepada Allah, maka lepaslah 1 ikatan. Jika ia berwudu, maka lepaslah 1 ikatan lagi. Dan apabila ia sholat, maka lepaslah semua ikatan itu, sehingga ia memasuki pagi dengan kesegaran dan ketenangan jiwa. Kalau ikatan-ikatan setan itu tidak terlepas, maka ia akan memasuki pagi dengan jiwa yang tidak tenang dan malas. 9. Mendapat ampunan. Rasulullah SAW bersabda yang artinya, dirikanlah qiyamul lail karena itu merupakan kebiasaan orang-orang soleh sebelum kalian dan merupakan bentuk takarrub, penghapus dosa dan penghalang dalam berbuat kekhilafan. Hadis riwayat At-Tirmizi. 10. Mendapat tempat terpuji. Allah berfirman,
Dan pada sebagian malam, lakukanlah salat tahajud sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkatmu ke tempat yang terpuji. Surat Al-Isra ayat 7-9. 11. Merupakan salat sunnah paling utama. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi bersabda yang artinya, puasa yang paling utama setelah puasa Ramadan ialah puasa pada bulan Muharram, dan salat yang paling utama setelah salat wajib ialah salat malam. Hadis riwayat Muslim. Rasulullah SAW bersabda, salat yang paling dicintai Allah adalah salat Nabi Daud alaihissalam, dan puasa yang paling dicintai Allah juga puasa Nabi Daud alaihissalam. Beliau tidur setengah malam, bangun sepertiga malam, dan tidur lagi seperenam malam, serta berpuasa sehari dan berbuka sehari. Hadis riwayat Bukhari. 12. Dicintai Allah dan seluruh makhluk Allah. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah jika mencintai seorang hamba, maka dia memanggil malaikat Jibril dan berkata, wahai Jibril, aku mencintai orang ini, maka cintailah dia. Maka Jibril pun mencintainya. Lalu Jibril mengumumkannya kepada seluruh penduduk langit dan berkata, wahai penduduk langit, sesungguhnya Allah mencintai orang ini, maka cintai pula lah dia oleh kalian semua. Maka seluruh penduduk langit pun mencintainya. Kemudian orang itu pun dicintai oleh segenap makhluk Allah di muka bumi ini. Hadis riwayat Bukhari. Hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh Abu Darda, ada 3 macam manusia. Allah mencintai mereka, tersenyum kepada mereka, dan merasa senang dengan mereka, yaitu salah satunya adalah orang yang memiliki istri cantik serta tempat tidur lembut dan bagus. Kemudian ia bangun malam untuk sholat, lalu Allah berkata, ia meninggalkan kesenangannya dan mengingat aku. Seandainya ia berkehendak, maka ia akan tidur. Riwayat At-Tabrani. Kemudian 13, memiliki wajah yang cantik bercahaya. Hasan Al-Basri radhiyallahu an ditanya oleh seseorang, mengapa orang yang bertahajud di waktu malam memiliki muka? Terima kasih bagi Anda yang sudah menonton hingga akhir. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.